Halo Bolo, selamat datang di Drama Roaster Farm. Mari ngopi sambil ngobrolin ayam bersama Mbak Rahma. Di video ini kita akan bahas masalah perteluran ya. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman sebenarnya. Masalah ayam macet bertelur atau ayam tidak kunjung bertelur atau sudah produksi tapi terus macet. Nah itu sebenarnya sangat sering ditanyakan. Sebenarnya kita masih punya hutang bos ya. Untuk video pencegahan penyakit kemarin kan baru part 1 yang kita upload. Nah sebenarnya itu ada rencananya ada tiga bagian lah. Itu baru bagian pertama. Nah karena masih banyak kesibukan jadi kita kan belum sempat bikin video lanjutannya. Nah malah bikin video ini. Nah karena video perteluran ini sangat sering ditanyakan dan penjelasannya panjang. Nah daripada saya jelaskan satu-satu terus pewanjang setiap itu kan lebih baik saya bikinkan video, jadi teman-teman mungkin bisa jadi apa ya namanya referensi atau panduan bagi teman-teman yang membutuhkan. Apalagi kemarin kan saya sempat apa ya namanya janji ya kapan hari kalau nggak salah sebelum puasa saya kan pernah upload apa namanya pernah posting di Facebook kita kan masalah perteluran ayam. Nah di situ kan memaksimalkan ayam bertelur. Nah di situ kan banyak sekali komentar, apalagi dari teman-teman masalah perteluran ini memang sering ditanyakan, banyak sekali komentar, banyak sekali pertanyaan, dan saya sudah kadung bikin janji lah mau bikinkan video ini, soalnya kalau jawab satu-satu itu memang panjang nanti. Bapak Barbatos Rek, Bapak Warnolong, Bapak Metanam Papua Yuda itu salah satu yang tanya kemarin ya. Nah ini Pak, kita bikin videonya. Nah untuk teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang sama, mungkin ini bisa membantu dari pengalaman kita. Nah menurut pengalaman kami, jika teman-teman ingin mengatasi permasalahan dalam perteluran, dalam apa masalah pertelur, macet bertelur, belum bertelur, tidak bertelur, atau apapun lah, makan telur itu, teman-teman harus apa namanya cari dulu penyebabnya, karena penyebab itu banyak sekali. Nah jadi kita harus periksa satu-satu poin-poin yang kiranya bisa mengganggu perteluran ini. Nah mungkin kita rangkum lah, menurut pengalaman kami kita merangkum berapa poin, mungkin sekitar 5 poinan. Nah itu pertama usia. Nah usia itu teman-teman harus pastikan usianya memang sudah produktif lah. Kalau teman-teman tanya berapa sih usia ayam bertelur, mulai bertelur, nah rata-rata sih di usia 7 sampai 8 bulan, tapi itu nggak mesti. Makanya kadang ya ada yang 6 bulan sudah bertelur, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11 bulan baru bertelur. Nah makanya ditunggu saja kesiapan reproduksi setiap ayam itu mungkin bisa berbeda dan juga bisa telat, bisa juga dipengaruhi masa kecilnya itu tadi bermasalah, juga bisa nanti pengaruh ke depannya. Nah makanya kalau masih 6 bulan atau 7 bulan nggak usah bingung, ditunggu saja usia dewasanya. Jika nanti sudah 11 bulan ke atas kok belum bertelur, umpamanya setahun lebih, nah itu baru nanti bisa pertanyakan kembali. Jadi pastikan usianya 7 ke atas lah minimal, tapi 7 ke atas pun belum, kalau belum bertelur pun nggak masalah karena kadang ada yang 10, 11 baru bertelur. Nah nanti jika sudah setahun lebih kok belum bertelur, nah itu biasanya bermasalah. Nah jika sudah dipastikan usianya, sudah dipastikan dewasa, berarti bukan masalah usia. Nah yang kedua mabung atau ganti bulu. Nah ini dicek dulu, soalnya kalau ayam itu mabung atau ganti bulu itu pasti berhenti bertelur. Nah jadi jika ayamnya kondisi mabung atau brodol mabung atau brodol atau ganti bulu, terus baru ayamnya nggak mau bertelur, ayamnya istirahat bertelur sampai buntas itu istirahat bertelur, ya jangan dipertanyakan kenapa. Memang secara normalnya itu ayam brodol atau ayam mabung atau ganti bulu itu pasti akan berhenti bertelur. Jadi ya ditunggu saja ditunggu buntasnya.
bulu-bulu rebung semua, sudah jadi bulu bagus, nanti biasanya akan normal kembali. Nah, yang ketiga, kesehatan. Nah, teman-teman di sini harus, kalau usia sudah cukup, juga tidak posisi brodol atau mabung, tidak posisi ganti bulu. Nah, kesehatannya bagaimana? Kalau umpamanya ayamnya itu pucat gitu ya, kurus kering pucat, kok ya jangan ditanyakan telurnya, itu mau hidupnya udah bagus kan. Jadi kalau memang ayamnya kesehatan bermasalah, itu ya pasti kinerja tubuhnya itu juga nggak akan normal gitu, tubuhnya nggak akan bisa bekerja secara normal. Jadi ya jangan dipertanyakan kenapa nggak bertelur. Yang harus dilakukan itu kesehatannya ditingkatkan. Jadi umpamanya rusaknya itu, pucat kurus keringnya itu dilihat apakah ada infeksi penyakit atau apakah ada infeksi, ada cedera atau bagaimana, atau apakah hanya nggak ada cedera, nggak ada penyakit, nggak ada apa, ayamnya rusak, umpamanya habis sakit nggak bisa pulih atau apa, tanpa infeksi penyakit itu bisa dirutini jamurkan dalam sampai pulih total. Nanti umpamanya ayam yang sakit-sakitan awalnya juga bisa pulih total. Pada akhirnya kalau ayam sudah bulunya bagus, kulitnya bagus, normal, menebal, berminyak, normal, bobotnya juga normal, pegangan normal, semua normal, maka semuanya akan kembali normal, termasuk pertelurannya gitu. Jadi kalau seumpamanya ayamnya kondisinya sangat memprihatinkan, ya jangan ditanyakan kenapa bertelur ya bos. Jadi harusnya itu diatasi, dirawat kesehatannya supaya normal kembali. Nah, untuk umpamanya kendala selanjutnya mungkin yang ada itu adalah sumbatan lemak. Nah, kalau sumbatan lemak ini sebenarnya sudah kita bikinkan videonya ya, yang ayam betina tidak bertelur yang pakai terapi bawang putih itu sebenarnya untuk mengatasi sumbatan lemak. Nah, cuman ternyata selama ini itu kayak banyak yang salah fokus gitu loh. Sebenarnya di situ kan videonya itu terapi bawang putih gitu. Jadi bawang putih 1 butir 3 hari ya, apa 5 hari itu sudah, lah itu biarkan nanti diumbar sama jago atau apa diliarkan atau apa nanti sama jago, itu sekitar ditunggu 2 minggu atau 1 bulan biasanya sudah bertelur kembali. Intinya bawang putih, bukan puasa atau dikuruskan begitu kan. Cuman rata-rata fokusnya malah dipuasakan 3 harinya. Nah, padahal puasa itu cuma hanya untuk mempercepat. Jadi tapi sebenarnya tanpa itu pun nggak masalah, bawang putih saja. Jadi bukan dikuruskan, fokusnya bukan dikuruskan, tidak. Ayam bertelur itu juga butuh gemuk sebenarnya, cuma bukan yang berlemak gimana, bukan yang terlalu itu juga jelek, tapi bukan berarti dia harus kurus kering. Jadi harus ideal lah, intinya ideal, bukan kurus kering. Jadi yang diajarkan video itu hanya bawang putih. Cuman kalau seumpama terlalu parah ya dikurangi bobotnya dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurus kering, karena ayam bertelur itu sebenarnya juga butuh bobot yang cukup, bobot yang bagus, kesehatan yang bagus. Jadi bukan yang harus dipuasakan biar kurus kering, bukan. Jadi fokusnya bukan ke situ, fokusnya adalah ke bawang putihnya. Jadi setelah lalu cara ngecek sumbatan lemak itu juga sudah dijelaskan di video ya. Cara ngeceknya itu kan di cendolnya. Kalau cendolnya itu tadi cendol perut bawah anus, nah itu kalau bulunya itu tadi rontok terus agak mengeras, itu biasanya ada masalah sumbatan lemak. Nah, kalau sudah, kata Mbah Man ini, menurut pengalaman Mbah Man, kalau sudah gundul rambutnya itu terus sudah sangat keras, biasanya akan sulit tertolong. Tapi jika masih agak agak rontok, tapi masih ada bulunya, lalu tidak terlalu keras tapi tidak yang parah, itu masih bisa ditolong ya. Caranya yaitu tadi, kalau kurang jelas ya silakan lihat video betina tidak bertelur, yang cari aja di channel kami, nanti ketemu videonya. Nah,
Yang kelima, faktor yang kelima yang perlu diperiksa adalah jika usia bagus, ibaratnya mencukupi, juga tidak posisi brodol atau mabung, kesehatannya juga sangat bagus, lalu juga tidak ada sumbatan lemak, dikasih bawang putih juga nggak ada perubahan. Nah, selanjutnya yang perlu diperiksa adalah stres. Nah, ini stres ini biasanya malah banyak terjadi kasusnya. Nah, stres ini ada banyak sekali kategorinya stres itu. Nah, bisa berkelahi atau dibully, bisa dikurung, bisa diambil telurnya, bisa stres cuaca, bisa stres perjalanan, bisa stres pindah tempat. Nah, sebenarnya ini yang paling jarang ya, langka untuk diperhatikan, padahal ini sebenarnya sangat penting. Ayam betina berkelahi atau dibully itu, berkelahi aja lah, itu buruk. Nah, kalau dia periode bertelur, telurnya pasti akan rusak. Kalau dia periode beranak, anaknya pasti akan rusak. Berkelahi dibully. Nah, akhirnya ini nanti efeknya itu kalau berkelahi, kalau masa bertelur, ini mungkin ini bahas perteluran ya, bukan bahas peranakan ya. Ini bahas perteluran. Nah, kalau berkelahi pada masa perteluran atau mau bertelur kayak masa, nah itu efeknya biasanya itu macet. Tapi rata-rata kalau berkelahi dan dibully itu, kalau nggak macet ya makan telurnya sendiri, jadi kayak makan telur. Jadi kalau ada ayamnya betina makan telur itu jangan dibiarkan. Nah, dilihat perilakunya, biasanya adalah stres, entah itu berkelahi atau dibully. Jadi yang dilakukan itu faktor berkelahi sama dibulinya. Jadi benar-benar ya bagaimana lah caranya kita mengakali kandang itu, bagaimana ayam nggak berkelahi, bagaimana nggak dibully, itu bagaimana. Nah, ini umpamanya ditetaskan pun biasanya buruk, daya tetasnya pun rendah. Soalnya kalau ayam stres biasanya dari telurnya udah rusak gitu, kuningnya gampang hancur, terus ibaratnya kalau dites ngomongnya digoreng gitu, langsung plotok kayak ada airnya gitu loh, pokoknya rusak lah. Jadi jangan sampai ayam betina itu berkelahi atau dibully. Nah, ini mau bertelur pun telurnya buruk kualitasnya, rata-rata akan macet, atau bertelur tidak, atau bisa juga bertelur tapi telurnya dimakan. Nah, ini berarti harus benar-benar dihilangkan faktor berkelahi atau dibulinya, cara mengatasinya. Nah, lalu selanjutnya faktor stres selanjutnya itu dikurung. Nah, ini sebenarnya banyak sekali terjadi, tapi nggak diperhatikan. Nah, terutama di kandang kita juga seperti itu sih. Jadi kayak ayam betina yang memang terbiasa dari kecil itu diliar, diumbar, meskipun di dalam pekarangan kan kita ngomongnya kan diliar, bukan diliar ke rumah-rumah tetangga gitu loh. Itu namanya kan diliar, diumbar. Nah, kalau biasanya sih ya, kalau ayam kita kalau sampai dikurung, meskipun itu dikurung di tenggaran loh ya, itu pasti akan macet bertelur. Meskipun itu dikurung 2 tahun misalnya, ya 2 tahun itu macet bertelur, nggak mau bertelur. Soalnya dia stres, nggak mau dikurung gitu. Karpe itu nggak mau dikurung gitu loh. Nah, makanya kayak di tenggar itu nggak maunya itu kayak diliarkan. Nanti kalau seumpamanya waktunya kawin, dikumpulkan jagonya gitu. Setelah itu diliarkan lagi. Kalau nggak gitu ya nggak mau bertelur biasanya. Nah, sebenarnya kasus ini kan sering sekali terjadi. Jadi kayak ayam betina dikurung terus macet bertelur. Ini sebenarnya banyak sekali terjadi, cuman rata-rata belum mengerti bahwa ini juga bisa menyebabkan betina macet bertelur. Tapi ini kasus ini terbatas ya. Jadi kita sendiri sampai saat ini, karena kita sendiri mengalami itu, memang betinanya dari kecil itu diumbar, diliar. Jadi makanya kalau dewasa sampai dikurung atau ya gitulah intinya, entah itu dikurung sama jago di tenggaran, pokoknya diturung lah, nggak diliar, itu dia akan macet. Nah, untuk teman-teman yang sistemnya dari kecil sampai besar itu di
dikurung, entah itu kan ada teman-teman yang kayak betinanya itu dikurung di umbaran, itu gimana? Apakah juga mengatasi telur macet atau mengalami telur macet atau kualitas telur buruk? Coba komentar. Soalnya kan kita sendiri kan sistemnya liar, sejak kecil liar. Intinya ayam itu sudah pernah merasakan kebebasan, lalu setelah itu dikurung, nah itu nggak mau, biasanya langsung macet. Nah, bagi teman-teman yang memang sejak kecil dibiasakan dikurung, apakah besarnya juga seperti itu? Apakah juga bikin macet telur? Kalau menurut logika saya sih mungkin tidak, karena kan tidak pernah merasakan rasanya bebas toh. Nah, untuk selanjutnya yang biasanya bikin ayam macet bertelur itu diambil telurnya. Jadi kayak keseringan diambil telurnya, jadi kayak nggak ditetaskan, bertelur satu periode diambil, nggak dieramkan, lalu bertelur lagi satu periode diambil lagi, nggak dieramkan lagi, terus periode selanjutnya nggak dieramkan lagi, diambil terus, diceplok sama yang punya. Nah, itu bisa akhirnya mengakibatkan ayam macet bertelur, bisa. Kalau orang zaman dulu sih nyebutnya jadinya ayamnya jadi gila gitu. Jadi awalnya mungkin diambil telurnya, dia kayak semacam, pada akhirnya itu bertelurnya katin telecek gitu loh guys. Jadi kayak gak jelas gitu loh. Nah, semakin gak jelas, terus akhirnya semakin berhenti bertelur. Nah, itu. Cuman ini di kandang sekarang itu kan saya terakhir lihat kasus seperti itu kan zaman masa kecil saya. Nah, setelah kita mengerti, Mbak Man kan selalu menerapkan kalau mau bongkar tarangan ibaratnya nggak ditetaskan lah, boleh 1 periode 2 periode, tapi selanjutnya periode ketiga harus ditetaskan, meskipun cuma 1-2 tetaskan. Soalnya ngajari biar ayamnya nggak goblok lah, biar betinanya itu nggak goblok. Kalau dibiarkan seperti itu dibongkar terus menerus, bisa jadi dia goblok, nggak mau ngeram, terus akhirnya katen telecek, yaitu pada akhirnya nanti jatuhnya itu ujung-ujungnya nggak mau bertelur. Nah, cuman kita sebatas pengalaman, memang saya sejak kecil dulu seperti itu dan diterapkan sekarang Maman seperti itu. Nah, buat teman-teman yang masih melakukan hal seperti itu sampai sekarang, nah mungkin memang ayamnya jadinya bertelur sembarangan atau gimana, nah pernah ngatasi gak cara memulihkannya itu bagaimana? Kalau kita kan memang sudah tahu itu merusak dan kita hindari. Nah, barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman ayam betinanya rusak, lalu bisa menormalkan kembali, bagaimana? Silahkan berkomentar. Nah, kalau menurut pendapat kita, kalau kasus yang telur diambili pada akhirnya nggak bertelur itu kemungkinan Pak, kalau pada akhirnya macet nggak bertelur sama sekali, kemungkinan karena nggak pernah ditetaskan, akhirnya kan ayam betinanya kan nggak pernah mengeram, nggak pernah puasa pada ayam betina saat mengeram itu kan juga ada kegunaannya. Nah, pada akhirnya karena nggak pernah berpuasa, nggak pernah mengeram, pada akhirnya terjadi sumbatan. Nah, akhirnya dia macet total. Nah, tapi seumpama pun emang itu penyebabnya, pada akhirnya ayam yang diambil telurnya terus menerus, pada akhirnya macet itu adalah karena sumbatan lemak, itu bisa diatasi dengan bawang putih. Cuman karena perilakunya bertelur sembarangan dan nggak mau mengeram, itu gimana? Menurut saya agak sulit diatasi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman, yang lebih berpengalaman, yang memang ayamnya dibiarkan rusak seperti itu, lalu setelah itu punya pengalaman untuk mengatasinya gimana? Mungkin teman-teman bisa berkomentar, barangkali bisa membantu bagi teman-teman yang memang lagi membutuhkan. Nah, kalau saya sih, pendapat saya lebih baik dicegah supaya memang nggak kejadian seperti itu kan, ya tinggal seperti itu tadi, 1 periode 2 periode nggak apa-apa, nggak ditetaskan diambil nggak apa-apa, cuman periode ketiga ditetaskan, meskipun itu masih contoh, kadang kan kita betina-betina contoh. Nah,
belum ketahuan yang tetasan kemarin bagus apa enggak apa-apa, tekan 1-2 saja, yang penting ayamnya enggak goblok lah pada akhirnya. Iyalah kalau jelek, kalau bagus kan eman, nanti babonnya terlanjur rusak. Nah, yang berikutnya adalah yang bisa mempengaruhi perteluran itu stres cuaca. Cuaca itu naik turun. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan ayam. Sebenarnya sih kesehatan. Cuman drop cuaca ini cenderung nggak kelihatan, jadi ayamnya terlihat baik-baik saja, tapi telurnya yang bermasalah. Jadi biasanya tanda-tandanya itu bertelur tidak, bertelur tidak, bertelur tidak. Kalau macet enggak, bertelur tidak, biasanya seperti itu pada akhirnya nanti. Atau bertelur terus tapi kualitasnya buruk. Jadi gampang rusak, cepat rusak, daya tetas rendah. Jadi kalau teman-teman cuaca buruk, jangan kaget kalau ayamnya itu daya tetasnya rendah. Umpamanya netaskan 10, netas 2 doang gitu. Netas 2 saja, itu jangan kaget. Memang segitu pengaruh dari kesehatan. Sebenarnya kan cuaca buruk badannya nggak enak, drop gitu. Memang nggak sakit, nggak apa, ayam juga kelihatan sehat, tapi nggak fit gitu. Jadi memang nggak bisa kelihatan dari luar, tapi dilihat dari telurnya bisa. Nah, kalau cuma stres cuaca itu bisa diatasi dengan rutinan jamur organ dalam. Jadi lebih baik memang ayam betina itu dirutinin jamur organ dalam agar telurnya maksimal. Ibaratnya biasanya bertelur 6 jadi bertelur 10, 11, 12 juga. Memperbanyak peluang anakan jantan juga bisa, dan kualitas telur menjadi lebih bagus, kuningnya lebih bagus, lebih kuningnya itu bisa agak keoren-orenan, dan memang daya tetasnya pun bisa lebih bagus. Nah, cuman ya itu kalau masalah daya tetas harus ada pajaknya juga. Kalau memang karena betina bertelur itu adalah apa namanya ya, periode. Ya pokoknya betina itu kalau nggak ada jantan pun itu bisa bertelur. Cuman kalau nggak dibuahi ya nggak bisa menetas. Jadi harus dibuahi dulu sama pejantannya baru bisa menetas. Kalau nggak dibuahi ya telurnya nanti ditetaskan pun nggak bisa. Nah itu, jadi kalau namanya daya tetas itu juga nanti bisa dari pengaruh jantannya. Jantannya harus sehat fit, indukan harus sehat fit. Nah itu baru nanti anakannya akan bagus dalam artian kesehatan. Nah selanjutnya juga bukan cuma kesehatan ya, juga itu minim cacat. Kalau kesehatan buruk, makanya kalau gini, kalau pentingnya memperhatikan kesehatan indukan pacek saat cuaca buruk. Enggak, sebenarnya cuaca kan sulit diprediksi, jadi lebih baik sebagai rutinan harian. Kalau memang itu dibuat pacek indukan sebagai rutinan harian, kayak jamur organ dalam atau sesuatu yang bisa meningkatkan ayam sehat fit. Jadi karena ayam sehat fit itu cikal bakal anakannya itu dari situ, bukan dari mainan ya. Kalau mainan genetik, cuman kesehatan. Jadi kayak ayam itu mudah cacat, kayak kaki tiker, terus apa, pokoknya cacat lahir. Itu dikarenakan indukan sama paceknya itu nggak sehat. Itu sudah itu. Kalau diperhatikan kesehatannya ya kemungkinan cacat-cacat itu akan sangat minim. Tapi kalau nggak diperhatikan ya akhirnya yaitu apa, netas tiker atau bagaimana, atau apa, lemes. Jadi kayak di bawah bobot. Sebenarnya ayam netas itu ada standar bobotnya, cuman kalau kita peternak kayak lapangan gini kan nggak pakai timbangan atau nggak pakai standar apa-apa, cuman sekedar pas netas itu bisa dilihat kayak dipegang. Itu ayam kalau berbobot tokol-tokol itu tandanya memang kesehatan indukannya betinnya bagus, jadi akhirnya anakannya juga kesehatannya bagus. Tapi kalau sampai kesehatannya buruk, nanti anakannya juga netasnya itu di bawah apa namanya ya, di bawah standar bobot. Jadi kayak lemir-lemir, kayak gembring-gembring gitu ayamnya akhirnya itu. Nah nanti pengaruhnya ya ke depannya, akhirnya anakannya itu gampang sakit-sakitan, terus perkembangan lambat. Itu juga bisa dari faktor kesehatan indukan pacek. Jadi sebenarnya ini nggak boleh apa namanya ya, harus benar-benar diperhatikan. Kalau memang mau, apalagi yang sudah terbukti anakannya bagus, itu jangan sampai ibaratnya yang diperhatikan cuma furnya harus kualitas begini, harus begitu, harus itu.
itu kalau sejak netas sudah buruk, itu meskipun dikasih pur kualitas apa, kualitas gini, kualitas gitu, kalau memang dasarnya dia sudah terlahir cacat ya tetap nggak bisa. Kalau sudah dasarnya dia terlahir ayam kok lahir netasnya itu tadi di bawah standar bobot, akhirnya dia juga pertumbuhannya nggak maksimal. Mungkin nanti bisa ngejar itu di atas 2 bulan, di atas 3 bulan nanti mungkin kalau umpamanya bisa normal, dia akan nututi temannya. Cuman sementara sebelum itu biasanya akan perkembangannya akan sangat buruk, sangat lambat. Jadi umpamanya ayam itu lebih cenderung kayak kunting gitu loh, nggak bisa maksimal. Nah makanya harus sangat diperhatikan. Lalu selanjutnya yang mungkin bisa mempengaruhi telur itu stres perjalanan sama stres pindah tempat. Nah ini bagi teman-teman yang beli pindah tempat sama perjalanan itu juga akan bikin ayam stres. Perjalanan sendiri, apalagi perjalanan jauh umpamanya, itu di perjalanan itu pasti kan ya dehidrasi ya apa, nah itu kesehatan pasti turun drop, intinya kesehatan sih turun drop. Nah pada akhirnya ayam juga pasti akan umpamanya pas dikirim produk telur ya pasti akan macet. Seumpamanya beli dari teman dekat rumah saja, pindah tempat kandang pun juga akan bikin macet, atau kadang juga kualitasnya buruk karena stres pindah tempat, belum terbiasa, apalagi jika pakannya nggak sama. Nah kalau bisa itu kalau beli ayam itu pakannya disamakan dengan kandang lama, soalnya biar nggak stres, biar nggak nemen-nemen lah dia stresnya. Pindah tempat aja, tempat baru dia sudah stres, apalagi pakannya juga rubah, semua rubah, cuaca rubah, itu lebih parah lagi. Kalau bisa hindari bener-bener kayak dibully, berkelahi atau apa, hindari bener-bener. Ayam harus nyaman, harus terbiasa dulu, nanti akan normal kembali. Kalau bisa harusnya dirutini seperti jamur dalam atau ya apalah untuk meningkatkan kesehatan. Vitamin juga boleh, pokoknya intinya kesehatannya juga harus diperhatikan, karena indukan pacek itu harus benar-benar diperhatikan kesehatannya kalau memang mau dapat anakannya yang berkualitas. Nah kalau semua sudah diperiksa, mungkin kemungkinan terakhir itu mandul juga bisa, cuma jarang sekali, umpamanya dari 100 kasus mungkin hanya ada 1. Jadi itu nggak bisa divonis, harus benar-benar yang di atas tadi itu yang kita sebutkan itu diperiksa satu persatu. Nah itu baru bisa divonis mungkin memang mandul, tapi ya itu tadi harus benar-benar diperiksa satu-satu. Mungkin cuma sekedar dikurung bisa, karena dikurung terus akhirnya dia macet, karena biasanya dulu sudah merasakan di liar, dia nggak mau dikurung bisa, sumbatan lemak bisa, kesehatan bisa, modal mabung bisa, atau stres juga bisa. Jadi benar-benar harus diperiksa dulu baru bisa vonis mandul. Kalau semuanya nggak bisa, semuanya sudah vonis lah ibaratnya, sudah finish. Nah mungkin ini bagi teman-teman kalau masih belum paham ibaratnya penyebab-penyebab tadi dan cara mengatasinya masih belum paham, kita bahas contoh kasus ya ini bagi teman-teman yang sudah bertanya di Facebook kita kemarin. Nah Bapak Barbatosrek, nah ini bertanya ayamnya sehat, usianya 3 tahun dan sudah pernah bertelur. Nah ini kebetulan beliau kan menyertakan video ayamnya. Nah memang kondisinya memang sangat sehat, posisi tidak brodol, tidak mabung, usianya 3 tahun, sudah pernah bertelur juga, jadi bukan mandul. Nah pertama kan kita sarankan terapi bawang, mungkin sumbatan lemak. Nah sebenarnya sudah diterapi bawang tapi nggak ada perubahan, berarti bukan sumbatan lemak. Nah tapi saya lihat itu kandangnya itu dikurung, jadi kayak semacam box atau tenggaran, sebenarnya box sih kalau nggak salah, ingat saya kemarin. Nah itu Bapak Barbatosrek, nama Facebook cek uang elere. Nah Bapak Barbatosrek coba diliar. Nah kemungkinan ayam tersebut kan memang dasarnya pernah diliar dulu atau gimana. Nah itu nggak mau dikurung, coba diliar nanti, cuman pastikan aman ya, bukan diliar yang sampai kemana-mana, diliar. Terus kalau bisa dikasih semacam kayak sayur-sayuran. Kalau sayuran kan gratis, kalau buah kan beli, kalau sayur kan gratis. Nah
sayur kayak semacam daun pepaya atau daun ginseng atau daun apa yang ada di pekarangan apapun nggak masalah. Yang penting masih termasuk jenis sayuran ya. Nah itu dikasihkan saja, karena betina itu sebenarnya juga butuh, ayam itu juga sebenarnya juga butuh sayur-sayuran, buah-buahan untuk tambahan vitamin. Nah itu kalau betina juga bagus dikasih sayur-sayuran. Jadi untuk Bapak Barbatos Rex sarannya diliarkan. Lalu untuk Bapak Warnolong, derean 2 tahun tidak pernah nelur, tarangan kosong diangkremin. Nah ini 2 tahun tidak pernah nelur. Kalau 2 tahun tidak pernah nelur, dari segi usia sudah kemungkinan tidak pernah nelur ya. Kalau Pak Darmo coba sumbatan lemaknya gimana Pak, di terapi bawang putih dulu, atau kalau semuanya dikurung ya diliarkan, tapi bawang putih lalu diliarkan, jangan sampai berkelahi, jangan sampai dibully. Terus tarangan kosong diangkremin. Nah ini kalau ini saya kurang berpengalaman Pak. Kita kalau pengalamannya itu ya, kalau ibaratnya ayam ngangkrem itu biasanya, kalau pengalaman kita itu biasanya pasti bertelur, cuman mungkin bertelur di mana-mana, katanya telecek mungkin, maksudnya nggak pada tempatnya atau kemecer gitu. Nah itu coba dilihat lagi, atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman atau apa namanya benar-benar paham lah masalah ini. Soalnya ini kan kita kurang pengalaman di sini. Apakah ayam yang tidak bertelur itu bisa angkrem? Tarangan kosong diangkremin. Apakah ayam yang angkrem itu tidak pasti bertelur? Nah, coba teman-teman yang paham komentar ya. Lalu kalau Bapak Warnolong berarti sarannya itu tadi, coba di apa namanya, sumbatan lemaknya, diterapi bawang putih lalu diliarkan, jangan berkelahi, jangan dibully. Nah, untuk apa namanya, sama diamati apakah memang benar-benar tidak bertelur atau dia bertelur sembarangan. Nah selanjutnya Bapak Metana Papua Yuda, produksi 2 kali, jagonya mati, semenjak itu 1 tahun tidak bertelur. Nah ini Pak ya, sebenarnya betina itu tanpa jago pun bisa bertelur, cuma nggak bisa ditetaskan gitu saja karena nggak ada pembuahan. Nah coba Pak, kemungkinan apakah Bapak kurung ayamnya? Nah sebelumnya memang terbiasa liar, lalu setelah jagonya mati apakah dikurung? Kalau memang iya, coba diliarkan Pak. Dan lebih baik memang dikasih jago sekarang, soalnya kalaupun nanti akhirnya bertelur kembali, kalau nggak ada jagonya ya nggak bisa netas Pak, soalnya nggak ada pembuahan. Nah mungkin bagi teman-teman yang masih belum jelas, nah kita kasih contoh kasus lagi lah ya, umpamanya dere usia 1 tahun tidak pernah bertelur. Nah ini kemungkinan sumbatan lemak, biasanya sumbatan lemak, berkelahi, dibully, dikurung juga bisa, biasanya sejak kecil diliar, lalu setelah itu kemungkinan mau dewasa dikumpulkan jago, dikurung, itu kan juga bisa. Ditenggar sama jago, dia nggak mau, dia stres, akhirnya nggak mau bertelur juga bisa ya. Coba nanti selain di rutin bawang putih 5 hari, dia diliarkan, nanti dilihat apakah bertelur apa enggak 1 bulan kemudian. Biasanya kalau dilihat ya nggak mungkin sekarang kasih bawang putih besok bertelur, enggak kan, soalnya ada proses namanya pembuatan apa namanya telur itu kan juga ada, nanti dilihat 1 bulan kemudian. Lalu yang kedua, betina pernah produksi lalu macet bertelur. Nah ini pastikan dulu diperiksa apakah brodol atau mabung. Kalau sudah produksi kan bukan usia, brodol atau mabung. Kalau memang tidak brodol atau mabung ya dilihat kesehatannya. Kalau memang ayamnya sehat, sumbatan lemak juga bisa diterapi bawang putih. Kalau nggak ada perubahan, stres, dilihat apakah dikurung. Kalau mau macet kan biasanya dikurung, kalau berkelahi, dibully biasanya nggak macet total, biasanya itu makan telur, betul tidak begitu, daya tetas sangat rendah. Nah itu. Nah selanjutnya betina bertelur tidak bertelur tidak. Nah kalau bertelur tidak ini biasanya karena berkelahi atau dibully. Terus stres cuaca juga bisa, stres pindah tempat juga bisa, pokoknya intinya stres biasanya. Kesehatan juga bisa sih, kesehatan kalau kesehatan buruk juga bisa, cuman biasanya kalau kesehatan sangat buruk ayam macet. Nah kalau cara ngatasinya, kalau memang dari segi ini kesehatan, kalau dibully ya harus dihilangkan berkelahi dibulinya. Kalau stres cuaca ini kan bisa bertelur tidak, sama stres cuaca sama kesehatan itu
solusinya sama, rutinan jamur organ dalam, karena jamur organ dalam itu yang bisa memaksimalkan organ dalam termasuk reproduksi. Jadi nanti drop panas dalam, drop cuaca juga akan diatasi. Makanya akhirnya dia bisa mengatasi permasalahan pada ayam bertelur, macet bertelur karena kesehatan dan stres cuaca. Nah, selanjutnya ayam betina makan telur. Nah, ini biasanya berkelahi atau dibully. Awalnya seperti itu, stres kan, stres. Akhirnya terus pokoknya kalau betina itu nggak boleh stres bener guys. Jadi kalau bertelur ya nanti akan akhirnya makan telurnya, rusak lah ibaratnya. Kalau anakan ya nanti yang rusak anakannya. Jadi kalau betina itu jangan berkelahi, jangan dibully. Nanti akhirnya dia itu stres, akhirnya makan telur bisa. Nah, kalau memang ketahuan makan telur itu lebih baik ketahuan sejak awal. Nah, kalau sudah ketahuan sejak awal, kita bisa lihat ini berkelahi atau dibully. Nah, kita bisa langsung mengatasi dari awal, bisa menghilangkan faktor berkelahi atau dibulinya. Kalau masalahnya, kalau kita biarkan berlarut-larut ini ya, kita nggak apa namanya, orangnya nggak telaten lah ibaratnya. Kalau dia biarkan seperti itu terus, berkelahi sama dibulinya itu nggak dihilangkan faktor itu, maka akhirnya itu jadi kebiasaan. Nah lah, jadi kebiasaan ini susah, soalnya telur kan enak. Jadinya kebiasaan dimakan terus karena memang merasakan enak ya akhirnya dimakan terus-terusan. Nah itu yang jadi masalah jika sudah di kebiasaan. Tapi kalau belum jadi kebiasaan baru kok kelihatan ini berubah, sebenarnya belum rusak sih kalau baru kayak 1 periode kok makan telurnya dimakan sendiri, telurnya habis dimakan sendiri. Nah itu hilangkan berkelahi dibulinya. Jadi entah bagaimana dia itu nggak berkelahi, nggak dibully, pada akhirnya akan normal kembali. Kalau asalkan belum ada kebiasaan pasti akan normal kembali. Nah lalu selanjutnya yang kelima, anakan lemah, cacat dan daya tetas rendah. Nah ini sebenarnya sama sih penyebabnya. Anakan lemah atau ibarat tadi yang sudah kita bahas tadi, apa namanya, netas di bawah standar bobot, lalu cacat, mudah cacat, banyak yang cacat, kaki tiker atau apa, itu bukan, kalau menurut saya ya, entah mungkin memang ada faktor itu, faktor kayak semacam alasnya atau apa, mungkin memang bisa dari situ juga. Tapi kalau menurut saya lebih mengarah ke sejak netas. Cuma nanti mungkin kelihatan baru beberapa kemudian, soalnya itu kan tulang baru kelihatan kayak semacam bermasalahnya itu seminggu kemudian atau bagaimana, atau malah baru netas pun sudah kelihatan. Biasanya itu memang tulangnya yang ibarat apa ya namanya, ibaratnya itu berkembangnya itu sudah nggak optimal gitu loh di dalam telur itu. Jadi akhirnya kan ya keluar itu dia gak maksimal, entah dari apanya, dari tulangnya, dari ototnya, dari bobotnya, semua itu gak maksimal. Jadi akhirnya ya gitu, cacat, lemah, daya tetas rendah, daya tahan tubuhnya juga rendah. Nah itu penyebabnya biasanya kesehatan, bisa berkelahi dibully bisa, karena berkelahi atau dibully itu bisa menurunkan kesehatan, bisa bikin drop. Stres cuaca bisa, pokoknya jenis stres, karena stres itu menurunkan daya tahan tubuh, stres itu bikin drop, stres itu mengganggu kesehatan. Intinya sih kesehatan, cuman kesehatan kan macam-macam. Kesehatan memang dasarnya rusak, habis sakit nggak bisa fit pulih normal, atau apa habis infeksi atau apa dia nggak bisa pulih normal, itu sudah dilihat kesehatannya memang buruk, pucat ayamnya. Cuman kalau berkelahi, dibully, stres cuaca itu kan ayamnya nggak kelihatan, ayamnya sehat, kelihatan sehat itu, cuman dia itu nggak fit gitu. Itu sudah akan mempengaruhi apa namanya anakannya. Jadinya itu netasnya itu tadi daya tetasnya rendah, netas pun itu lemah, apa bobot di bawah standar, banyak yang cacat. Intinya nggak bagus. Kalau bagus itu dibilang bagus ya, ini bukan masalah genetik, bukan masalah mainan, bukan masalah apa, ini masalah kesehatan. Jadi yang bagus itu ya netas itu ya bobotnya ya bagus ya, tokol-tokol ya, lincah-lincah,
kita ibaratnya perkembangannya itu satu minggu seperti apa, 2 minggu seperti apa, 1 bulan seperti apa, dengan makanan yang standar lah ibaratnya, yang sesuai itu perkembangannya bagus. Nah, umpamanya sama-sama fulfur 0 sampai 1 bulan sama fulfur yang memang dasarnya netas bagus sama yang dasarnya netas lemah itu pasti jauh berbeda. Bisa perkembangannya lemah itu bisa setengahnya saja, atau malah memang kerdil, meskipun pakannya bagus dia kerdil, memang dasarnya bermasalah sejak netas begitu. Nah, kalau itu ya seperti tadi saya sampaikan kesehatannya. Nah, kalau kesehatan yang bermasalah apalagi reproduksi yang paling sesuai itu ya jamur organ dalam. Karena jamur organ dalam itu rutinan jamur organ dalam bisa mengatasi dropnya, mengatasi drop cuaca, bisa paras dalam, bisa keluhan organ dalam, semua. Nah, ditambah asupan gizi yang bagus, vitamin atau sayur. Kalau vitamin bisa digantikan oleh sayur-sayuran dan buah-buahan, itu juga bagus. Nah, mau tambah vitamin, mau tambah sayur atau buah-buahan, itu bagus sama bagusnya. Kalau saya lebih milih tambah sayur-sayuran saja, soalnya sayur gratis ya. Nah, itu tadi bagi teman-teman yang mungkin bisa membantu. Semoga pengalaman dari kita itu bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.